pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini, Bapak Saudara. 1, 2, 3. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Kepada orang itu berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang diperintahkan kepadanya. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana kali yang pertama dan kemudian kali yang kedua malaikat Tuhan menampakkan diri kepada istri Manoah, ya, ibu daripada Simpson. Dan kali yang kedua, saudaraku, saat itu Manoah ada dan istrinya menceritakan bahwa dia baru bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan Manoah coba mendekati dan dia melihat ternyata betul, saudara. Dia juga melihat malaikat Tuhan masih hadir di sini. Tapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari adalah kemudian Manoah bertanya, saudaraku, dan apabila terjadi ayat 12 yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Ya, karena malaikat Tuhan bilang bahwa Manoah istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang yang akan menjadi natsir Allah, ya, orang yang menjadi pilihan Allah, orang yang akan membebaskan Israel dari tekanan orang Filistin. Dan Simpson, kalau kita melihat, dia memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki sebuah saudara, sebuah energi yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan dalam dirinya. Dan ini, saudaraku, ya, yang saya mau sampaikan. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan selanjutnya dan selanjutnya. Yang saya mau sampaikan begini, Bapak Saudara. Hari-hari ini saya bingung, ya. Hari-hari ini saya sedang bingung dengan ada hamba Tuhan yang kemudian memperdebatkan sepertinya kekristenan itu hamba-hamba Tuhan mempersulit gitu. Ya, 3 langkah untuk menjadi sukses dianggapnya salah. Ya, cara untuk bisa menikmati, meraih keberhasilan hidup, bahagia, salah. Ya, karena katanya udah semua dari Tuhan. Jadi hal-hal yang seperti itu salah. Ya, saudara, hal-hal yang hidup seperti itu salah. Saudara, saya cuma mau bilang, ingatkan, hidup tuh masih memiliki menganut hukum sebab akibat. Ada amin, saudara? Menurut saudara masih nggak, saudara? Ada amin? Hidup tuh masih menganut yang namanya prinsip hukum sebab akibat. Kenapa hukum ini mau dihilangkan? Adakah salah kalau seperti Tuhan bilang, beribadahlah kamu, maka aku akan memberkati rotimu, airmu, dan aku akan melalukan penyakit daripadamu. Bukankah itu syarat? Ada amin, saudara? Artinya ini nih hukum. Syarat itu adalah hukum sebab akibat. Kalau saudara dan saya melakukannya, saudara dan saya akan menikmati janji itu. Bisa bilang amin, saudara? Janji-janji yang ada dalam firman Tuhan itu akan digenapkan dalam hidup kita, terjadi dalam hidup kita. Kalau itu memang syarat, suka atau tidak, mau atau tidak. Kenapa yang begini ya? Sepertinya, jadi ada orang yang begini, ada satu kubu yang semuanya kan anugerah, tapi katanya ada satu kubu yang
semuanya persyaratan, semuanya persyaratan. Jadi sulit sekali jadi anak Tuhan, jadi sulit sekali. Nah makanya ada orang yang masuk di area tengah, ya. Saya bingung. Bahwa benar melakukan firman Tuhan itu gak gampang. Bahwa benar untuk menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berkenan, orang-orang yang dipakai Tuhan, itu bukan menjadi sesuatu yang gratis. Kata bayar harga itu masih berlaku sampai hari ini. Bisa bilang apa yang saudara? Bayar harga itu masih berlaku sampai hari ini. Walaupun di dalamnya saya harus bilang anugerah Tuhan itu besar buat saya dan saudara. Ada apa yang saudara? Yang saya sampaikan itu saudara, apa yang kita kerjakan paling hanya memenuhi 5% dari semua persyaratan yang seharusnya. 95%-nya itu semua anugerah Tuhan. Ada apa yang saudara? Tapi bukan berarti kita nggak usah melakukan yang 5% ini. Yang 5% ini saudara tahu, itu tuh hasil sebuah upaya kita. Itu hasil sebuah keseriusan kita. Toh ketika kita kerjakan, kita hanya mampu memenuhinya hanya 5% dari takarannya Tuhan. Ini menurut versi saya. Tapi menurut saya ini yang Tuhan lihat. Kalau Yusuf waktu itu tidak berjeri lelah, kalau Yusuf pada waktu itu tidak menahan dirinya, kalau Yusuf waktu itu tidak menolak dosa, nggak mungkin Yusuf diangkat sama Tuhan. Kalau Daud waktu itu nggak berjuang dengan sungguh-sungguh, melekat hidupnya sama Tuhan, nggak mungkin Daud diangkat dan dibela sama Tuhan. Kalau yang beginian dihapus gitu. Kisah-kisah orang yang berjuang melawan dirinya sendiri, melawan apa? Melawan kelemahannya, melawan hawa nafsunya, melawan kedagingannya. Kok ini kayaknya mau dihapus? Bahwa semua tuh dapat dari Tuhan. Secara penuh, betul dari Tuhan. Tapi saudara nggak bisa hilangkan yang namanya persyaratan ini. Makanya apa, saudaraku? Semakin orang dipilih sama Tuhan, semakin hidupnya nggak main-main. Bisa bilang amin, saudara. Semakin orang itu dikhususkan sama Tuhan, semakin orang itu nggak bisa banyak gerak. Itu aja risikonya. Kalau sudah nggak mau dipakai Tuhan kayak Simpson, ya udah. Memang kita bisa oget kemana, oget ke kiri bisa, oget ke kanan bisa, mau kemana juga bisa. Tapi ketika kita panggilan kita seperti Simpson, ya ini firman Tuhan bilang, jangan ada anggur, yang sejenis anggur, saudara. Bayangkan, saudara, bukan cuma anggur, bukan cuma minuman anggur, tapi anggurnya sendiri nggak boleh diminum. Anggur kering, saudara? Anggur yang dikeringin apa yang jadi manisan? Nah, kismis. Kismis nggak boleh, pokoknya yang sejenis anggur nggak boleh. Jus anggur nggak boleh. Ya memang itu harga yang harus dibayar sama Simpson. Syarat yang harus diterima. Kalau memang dia pengen jadi nasirnya Allah. Ini saudara yang kita mesti ngerti. Jadi jemaat Tuhan yang saya bukan tidak memakai versi saya, tidak, saudara. Saya juga tidak mau berperang tapi saya sedang melihat bahwa kekristenan lagi bingung gitu, kayak orang lagi bingung. Ya, yang mana? Jadi yang mana? Yang benarnya yang seperti apa? Yang benarnya masih adalah yang saya mau bilang, yang saya katakan tadi, saudara, bahwa segala sesuatunya, saudara, hukum sebab akibat itu masih berlaku sampai hari ini. Nggak mungkin saudara malas lalu kemudian saudara berharap saudara diberkati Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara, anak saudara ada 3, yang satu malas-malasan lalu kemudian saudara penuhi semuanya. Maaf nih saudara, keadilan Tuhan itu bukan seperti itu. Keadilan Tuhan itu bukan selalu sama rata, enggak. Salah kalau saudara berpikir keadilan Tuhan itu sama rata, enggak. Salah. Dan salah juga kalau saya dan saudara sebagai orang tua, keadilan kita sebagai orang tua itu sama rata, enggak. Maaf nih saudara. Ada anak yang berbakti,
Ada anak yang perhatian sama orang tua. Maaf, saudara. Harusnya itu lebih dapat bagian. Ada anak yang ngurusin orang tua. Bagiannya nggak sama, menurut saya. Makanya Tuhan, anak Tuhan semua, kita anak Tuhan. Tapi apa? Perlakuan Tuhan sama kita beda satu sama lain. Nah, bagian ini kita mesti ngerti lagi. Kita mesti balik lagi. Supaya apa? Supaya nanti nih, saudara saya cuma bilang begini, ke depan akan banyak hal pengajaran-pengajaran yang tipis-tipis perbedaan, tapi membingungkan. Yang akhirnya apa? Membuat kita menjadi orang-orang yang nggak mau berjuang. Kenapa? Nggak usah berjuang, nggak usah capek-capek. Ada orang bilang, syarat untuk apa ini apa? Syarat untuk menjadi orang yang berhasil. Syarat ini nggak ada, begini nggak ada. Ini Taurat katanya. Sampai hari ini memang berlaku seperti itu. Apa orang yang mesti berhasil, mesti puasa-puasa? Ini apa? Ini apa namanya, usaha diri sendiri, dicoret. Memang seperti itu. Yang saya tahu, hukumnya masih seperti itu, saudara, berlaku. Apa orang mau berhasil, bangun tengah malam berdoa, bangun tengah malam, memang masih harus seperti itu. Lalu kemudian menyinggung, apa ini gereja, supaya diberkati, apa mengembalikan persepuluhan. Hukumnya masih seperti itu. Saudara boleh lakukan, saudara boleh gak lakukan. Gitu aja. Nah, ini hukum sebab akibat yang seperti ini, saudara. Ya, kita cuma pengen mau dapat akibatnya, tapi sebabnya kita buat, kita singkirkan, nggak bisa. Sebab saudara diberkati sebab orang itu diberkati karena dia cinta Tuhan, karena dia suka memberi, karena dia seorang yang melayani Tuhan dengan tulus hati. Sepertinya ini sudah gak penting lagi. Loh, ini penting, saudara. Ini penting, sangat penting. Bagian ini yang harus kita jaga sampai akhir hidup kita. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Bagian ini yang harus kita jaga sampai akhir hidup kita. Gairah melayani, semangat beribadah, mencintai Tuhan dengan kesungguhan hati. Ini yang harus kita jaga sampai mati. Kita tahu, saudara, anugerah. Saya percaya bahwa saya tidak bilang bahwa hidup ini, tapi saya percaya seperti yang saya pahami itu, saudara. Yang saya kerjakan, saya suka puasa, iya. Saya suka berdoa, iya, betul. Saya berjuang untuk itu. Tapi yang saya bisa kerjakan, yang saya bisa penuhi dari semua takarannya Tuhan, hanya 5%. Mungkin belum tentu 5% juga. Sisanya yang saya nggak bisa buat, Tuhan yang penuhi dalam hidup saya. Ada amin, saudara? Sisanya yang saudara nggak bisa buat, Tuhan yang penuhi dalam hidup saudara. Ada amin, saudara? Itulah anugerah. Tapi bukan berarti kita tanpa usaha, bukan berarti kita tanpa berjuang, bukan berarti kita tanpa sebuah saudara, sebuah semangat yang seringkali kita paksakan untuk tetap maju. Bukan seperti itu. Saya percaya pagi ini ada orang-orang yang bisa males. Iya kan? Ada orang-orang, ada bapak, ada ibu-ibu yang sungkan pisan sih. Lagi sungkan pisan makan. Ada. Tapi saudara paksakan datang.
Karena saudara mau berjuang untuk saudara rindu berjumpa dengan Tuhan. Bagian-bagian ini sudah bagian-bagian yang nggak boleh dibuang. Karena kalau bagian-bagian ini buang, melempem hidup saudara dan saya. Nggak ada gairah, nggak ada semangat. Lalu kemudian sisi yang lain kita terus berharap, oh Tuhan berkati saya, oh Tuhan terus berkati saya, oh Tuhan terus timpahkan. Kita belajar harus mengerti ini, saudara. Sekali lagi, saya hati-hati. Saya cuma mau katakan hati-hati. Saudara, kalau sudah orang-orang yang suka buka YouTube, ya sudah hati-hati. Sungguh hati-hati. Karena kalau sudah nggak punya patokan yang sungguh yang benar, saya dulu dikasih tahu sama guru saya, hati-hati baca buku ya. Baca buku mesti pilih-pilih. Sekarang bukan buku lagi sudah. Buku kadang-kadang kita baca, kadang-kadang kita nggak masuk. Tapi sekarang apa? Sekarang kalau buku itu sudah, buku itu sesuatu yang belum dirangkum gitu, sesuatu yang sudah dirangkum, tetapi pemahaman yang sudah dirangkum, tetapi masih dalam apa ya? Masih terjabar secara luas. Tapi kalau penyampaian, kalau firman seperti saya ini direkam, ini sudah inti. Udah tinggal apa namanya? Udah jadi makanan, udah jadi tinggal lep. Kalau buku aja saya dibilang hati-hati kalau baca buku ya. Buku itu seperti ya dagingnya sudah ada dipotong ya 606 on ya saudara, ininya sayurnya apanya bawangnya sudah dipotong, sudah saudara, tapi belum dimasak. Itu aja hati-hati. Baca buku hati-hati, karena bisa jadi buku itu mempengaruhi kita dan menyesatkan kita. Sekarang orang sudah bukan lagi lihat buku, orang lihat YouTube, orang mau dengar langsung, lihat langsung. Hati-hati. Sungguh saya bukan saya nggak mau saudara lihat khotbah orang lain, tidak sama sekali. Tuhan yang tahu hati saya. Tapi saya sendiri waktu buka sedikit saja, aduh sudah banyak hal yang aneh-aneh. Banyak yang benar. Tapi banyak juga yang aneh-aneh, dan masalahnya kalau kita nggak punya pemahaman yang benar, kita bingung. Dan hari-hari ini apa namanya, orang lagi adu-adu ya saudara, mana yang benar, saya yang benar, kamu yang salah, saya yang benar. Makanya saya malas saudara, kalau lihat yang begitu saya malas. Akhirnya apa? Jadi blok-blokan. Kalau sudah melihat ya, kalau sudah melihat, oh iya pemahaman saya sama orang ini nih sama nih, blok-blokan. Nanti saling serang-serang, oh ini nggak benar, oh ini Kristen lagi dipecah belah. Saya lebih senang sama Utuh, yang satu, oh enggak, yang ini, yang Rudi yang benar, satu, wah, gereja lagi dipisahin. Mulai nanti itu saling serang, der, ya, hati-hati. Kita waktu yang konvensional gereja sama gereja, kalau sampai saling serang aja kayaknya parah banget kan saudara. Ya, kita sama gereja siapa itu saling serang, saling kasih penilaian, ya saling kasih hasutan. Oh itu sesat, oh yang sana bilang kita sesat. Waduh itu kayaknya rame banget. Apalagi ini sekarang ribuan, puluhan ribu. Tolong kita ya saudara. Ya. Hanya kenapa saya minta sama Tuhan, dan Tuhan baik sama kita. Ya Tuhan baik. Saya minta dari tahun lalu, ya sejak pandemi baru 3 bulan, ya saudara, saya minta Tuhan mau ibadah aja sih Tuhan, pengen ibadah.
Ya, karena saya sendiri, maaf saudara, saya harus jujur, saya harus waktu dalam kondisi begitu, saya harus berjuang saudara, benar. Tekanannya begitu luar biasa untuk apa? Untuk melemahkan iman, semangat, pengharapan saya, roh saya dibuat padam, itu kuat sekali. Saya harus berjuang sedemikian rupa untuk melawan, untuk membangkitkan apa yang lagi mulai meredup itu saudara, mulai meredup. Betul saudara. Dan Tuhan izinkan kita bisa jalan saudara, kita bisa ibadah. Dan puji Tuhan, maaf nih saudara, nggak ada kasus COVID di tengah-tengah gereja kita, nggak ada. Ada amin saudara? Nggak ada klaster GS, sebenarnya tidak ada sama sekali. Kenapa saudara? Aduh, kalau kita di rumah cuma lihat nonton yang begituan, ya pas kita udah 10 menit nggak suka, kita ganti. 3 menit, aduh nggak menarik, ganti, pilih yang lain. Di sini saudara nggak suka nongkrong, mandek, kene, ya, melukek, blengek, enek, muntah, ya, nanti ke kamar mandi, balik lagi, ya, pipis, ya, balik lagi. Ya. Tapi kita tertanam, kita didorong untuk bertumbuh. Ada amin saudara. Dan saya berkewajiban, saya minta sama Tuhan supaya firman yang saya sampaikan itu firman yang benar, itu layak kebenarannya, bukan kebenaran diri saya sendiri loh saudara. Kalau memang hukumnya gampang, saya harus sampaikan sesuatu yang gampang. Kenapa? Saya gembala, masa iya kalau anak saya sesuatu yang gampang dia bisa peroleh, masa dia harus susah? Dulu saya kalau cari Lego buat Mika, saudaraku, aduh, itu saya mesti muter sampai aduh capeknya luar biasa. Kalau saya lagi di Hong Kong, saya mesti muter, saya mesti cari. Waktu itu internet sudah ada. Saya cari di mana ya mall yang ada App Store yang ada Legonya. Saya mesti muter. Sekarang memang gampang, tinggal cari di Tokopedia, cari apa ada. Tapi zaman dulu nggak ada. Kalau sampai sudah ada yang mudah, kenapa saya mesti persulit? Kalau memang caranya memang harus sulit, ya kita nggak bisa permudah. Tolong kita ya saudara. Ya. Saya harap saudara bisa tangkap ini pesan, karena ini sesuatu yang penting untuk hari-hari ke depan kita menghadapi segala suara, segala berita, segala pengajaran yang berkembang, yang bisa membuat kita, saya aja bingung saudara. Maaf, saya aja bingung. Kok begini, saya mesti benar-benar dengerin baik-baik. Karena sekali lagi saya pernah bilang saudaraku, bukan cuma dosa yang bisa menghancurkan iman kita, keselamatan kita. Ingat nih saudara, bukan cuma dosa, tapi apa saudara? Kesesatan. Kesesatan itu bisa menyesatkan kita, bisa membelokkan arah kita. Dosa itu membelokkan arah kita. Tapi juga penyesatan, saudara, pengajaran sesat itu juga bisa membelokkan langkah kita menuju surga. Hati-hati. Bagian yang terakhir, saudara, ayat 25 saudara. Ayat 25. Sama-sama kita baca ayat 25. 1, 2, 3. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane Dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Dan inilah pertama kali ya Simpson mulai bergerak, mulai muncul di permukaan, ya. Muncul sebagai penolong di tengah-tengah orang Israel. Dan menarik di sini dikatakan mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan.
Berbicara tentang roh Tuhan, bicara tentang roh kudus bukan cuma 10 hari kemarin, tapi berbicara tentang roh kudus harusnya itu menjadi pembicaraan kita setiap hari. Ada amin saudaraku? Pembicaraan roh kudus, kerinduan terhadap roh kudus bukan cuma 10 hari kemarin, ya saudara, tetapi juga itu harus menjadi kerinduan kita, menjadi kebutuhan kita tiap-tiap hari dalam perjalanan hidup kita. Dan ini yang saya mau bilang saudaraku, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Orang yang dipakai sama Tuhan itu adalah orang yang hatinya mengizinkan roh Tuhan yang menggerakkan. Orang yang membuka hatinya buat roh Tuhan. Kenapa? Karena terlalu banyak hal-hal kekuatan yang mau menggerakkan hidup kita. Ada banyak hal-hal yang mau masuk di dalam hati kita dan menggerakkan hidup kita. Dimulai dari hati, nanti kemudian mata bergerak, mulut bergerak, tangan bergerak, semua bergerak. Tapi dimulai dari hati. Tapi pertanyaannya, apa yang kita izinkan, siapa yang kita izinkan untuk menggerakkan hidup kita? Ini penting. Roh Tuhankah? Atau apa? Atau hawa nafsu, marah kita, benci kita, ambisi kita yang menggerakkan hati kita, bukan roh Tuhan. Apa yang sedang menggerakkan hidup kita hari-hari ini? Saya juga harus tanya, saya juga harus periksa lagi, apa yang sedang menggerakkan hidup saya? Ada orang-orang digerakkan hidupnya oleh kekecewaannya. Dia buka hati untuk kekecewaan. Sampai kekecewaan itu terus tinggal dalam hati dan menjadi penggerak, menjadi motor. Sehingga apa? Kekecewaan yang jadi penggerak untuk tangannya bergerak, mulutnya bergerak. Jadi jangan heran kalau kekecewaan yang jadi penggeraknya, mulut jadi aneh ngomongnya, mata jadi sinis melihatnya, semuanya jadi gak bagus. Tapi coba lihat Simpson, roh Tuhan yang bergerak dalam hidupnya, dalam hatinya, dia jadi orang yang luar biasa. Ada amin saudara? Dia jadi penolong, dia jadi pembela, walaupun dia kemudian jatuh dalam dosa. Apa saudara? Apa yang selama ini kita biarkan masuk dalam hati kita, dan kemudian itu yang jadi penggerak. Ada orang digerakkan oleh ambisinya, ambisinya, jadi kalau ambisinya yang bergerak, saudara, jadi dia jelekin orang sini, dia jelekin orang sana, dia hancurin sini, dia hancurin sana, supaya apa? Supaya dia sampai pada tujuan, orang lain nggak sampai. Itu bisa di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, itu bisa di tengah-tengah pekerjaan bisnis, bisa di mana saja, di mana saja. Apa yang kita izinkan masuk dan menggerakkan hati kita, menguasai hati kita. Simpson dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, roh Tuhan. Kita seringkali dikuasai sama hal yang lain. Jujur saudara, ya kan? Saya juga seringkali saya bergerak, saya melayani, tapi sebetulnya bukan karena cinta Tuhan yang menggerakkan saya. Saya melayani bukan roh Tuhan yang menggerakkan saya, karena saya pengen cari nama. Apa yang menggerakkan saya? Supaya mata orang lihat saya. Maaf, saya harus jujur. Kemarin ke Manado, waktu beberapa bulan lalu saya ke Manado. Sebetulnya saya punya sesuatu yang benar untuk ke Manado. Tapi nggak tahu Tuhan kayak bicara sama saya begitu. Kamu ke Manado ngapain? Saya nangis di situ. Kamu ke Manado ngapain? Kamu lagi nunjukin kamu benar. Kamu lagi bicara, teriak sama orang-orang, kamu yang benar, yang lain yang salah.
Maka sebetulnya menggerakkan saya itu bukan roh Tuhan, tapi pembelaan diri saya yang menggerakkan saya. Pagi-pagi, setiap pagi jam 4.20 saya bangun, saya berdoa. Dan situ Tuhan saya seperti bicara sama saya. Kamu di Manado habis ngapain? Saya terpukul. Dan saya bersyukur Tuhan masih ingatkan saya. Saudara, kalau Tuhan masih ingatkan saudara dan saya, itu Tuhan masih sayang. Amin. Amin, saudara. Tuhan masih sayang. Tuhan dengan lembutnya tanya sama saya, kamu di Manado ngapain? Saya nggak bisa jawab. Saya cuma bilang, Tuhan yang tahu hati saya. Saya minta ampun kalau saya salah. Sepertinya saya datang dalam urusan tugas sebagai ketua sinode. Tapi sebetulnya Tuhan yang lebih tahu hati kita, bukan saudara. Amin, saudara. Amin. Tuhan tahu dasar hati kita yang paling dalam. Karena saya dan saudara nggak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Kita tutup dengan jubah kita tutup dengan aktivitas kita tutup dengan kesibukan kita tutup dengan apapun juga. Kita tumpuk sampai tinggi. Tapi Dia tahu dasar kenapa kita lakukan semua. Minta ampun sama Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Karena saya tahu saya nggak bisa itu lidah sudah sama Tuhan. Karena Tuhan tahu. Saya cuma minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan menemukan itu sesuatu yang nggak benar, yang jahat dalam hati saya minta ampun. Ternyata ya mungkin ada sudah, ya, pembelaan diri, hadir di sana untuk cerita. Tuhan tolong kita ya saudara. Tuhan tuh sayang sama kita. Ada banyak hal yang Tuhan bukakan buat kita, bukan untuk ngisi ini kita. Percuma. Karena kalau firman hanya mengisi ini, iman gak pernah muncul, iman gak pernah tumbuh. Jadi Farisi kita akan jadi seperti kuburan yang bagus di luar, tetapi isinya kerangka mayat busuk. Biarlah firman Tuhan tiap pagi mengisi hati kita. Ada amin saudara. Menguatkan saraf-saraf iman kita, otot-otot iman kita, sehingga kita yang lemah, yang rapuh, yang kalau ngadepin apa, tapi sekarang kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ada amin saudara. Orang-orang yang punya otot-otot yang kuat. Perempuan sih, ibu-ibu sih, tapi kuat di dalam Tuhan. Ada amin. Kita bapak-bapak juga menghadapi segala macam masalah. Kita menjadi orang-orang yang berkemenangan karena ada Tuhan yang menguatkan kita. Karena firman Allah selalu memberikan kekuatan pada saya dan saudara. Firman Allah kita terima, kita buka hati kita. Mau seperti apa bentuknya, teguran seperti apa, tapi kita percaya di dalamnya ada pemulihan buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Di dalamnya ada pemulihan. Waktu Tuhan bilang ingatkan saya, indah. Saya nggak malu nih sudah di depan bapak ibu saya nggak malu. Karena saya juga harus sampaikan bahwa tidak selalu benar saya. Ada salahnya, ada kurangnya. Saya nggak mau di depan saudara menjadi seperti Superman, ya, yang hebat, otot baja, iya, enggak. Kita sama. Seperti tadi doa, kita tuh rapuh tanpa Tuhan. Ada amin saudara. Kita tuh rapuh tanpa Tuhan. Dan itu kenyataan. Kita kuat kalau ada roh Tuhan menyertai kita. Kita kuat, kita berkemenangan. Gak tahu gimana. Kita gak rubah, tubuh kita gak rubah, tapi gak ngerti ada kekuatan yang hebat yang menyertai kita. Ada amin saudara. Yang tegar saudara. Ayo maju dan benar. Dan tolong kita izinkan roh Tuhan yang menguasai hati kita. Jangan hal yang lain saudara. Jangan amarah, jangan benci, jangan kekotoran, jangan kenajisan, jangan tipu daya yang menguasai, yang mengisi hati kita. Tapi roh Tuhan
Roh Tuhan. Dia mulai bergerak untuk apa? Membersihkan. Setelah dia bersihkan, karena dia tidak bisa bekerja leluasa kalau dia tidak bersihkan hati kita. Baru ketika dia sudah bersihkan, dia baru bergerak. Ada amin, saudara? Menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini, dan Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Mari kita menyembah.